saya Dede Iman, mahasiswa FPG dalam jabatan 2022 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 12 IPS 2, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi pernikahan dalam Islam. Baik, kepada dosen penguji dan juga dosen guru pamong, mohon masukan dan kritik dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran di pembelajaran yang akan datang. Baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kelas 12 IPS 2. Baik, sebelum belajar dilanjutkan ya, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran siswa kelas 12 IPS 2. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Agil, Syakir, Pak. Agil, Syakir. Terus siapa lagi? Aila. Baik. Sekalian kita doakan ya teman-teman kita yang sakit, yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan semoga mereka Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Amin. Nah, baik teman sekalian, sebelum kita pada nanti Bapak mengulas tentang tujuan pembelajaran dan juga siapa yang akan dicapai, disilakan untuk memimpin doa ya KM atau nanti yang mewakili. Baik, silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya seperti biasa sebelum belajar Bapak menginginkan tadarus ya 5 sampai 10 menit, tetapi ada yang mewakili atau seperti biasa bergiliran ya. Baik, untuk hari ini dipersilakan kepada saudara Firman ya untuk kita baca surat Farum ya. Nah, baik, Firman satu kali, yang lain satu kali. Baik, silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada saudara Firman ya yang sudah membacakan dan menyampaikan. Mudah-mudahan keberkahan hari ini mendapatkan kita mengajar Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Nah, baik anak sekalian, sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengecek untuk mengecek tes awal, yaitu menanyakan pembelajaran sebelumnya. Kita pernah belajar tentang tajwid, ya, tentang tajwid. Nah, baik Bapak cek di situ ada kalimat wa min ayatihi, ya. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan alif. Baik, siapa? Cuma tangan. Oke, Kopiko, apa hukum tajwidnya? Idhar. Oke, tepuk tangan. Karena kalian masih ingat untuk pembelajaran sebelumnya yaitu tentang tajwid ya. Jadi silakan nanti di rumah untuk terus dipelajari ya untuk tentang tajwid seperti idhar, idgham, iqlab dan sebagainya. Nah baik, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, tentunya di sini kalian harus tahu ya apa saja yang harus kalian pahami hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini yang selanjutnya mengaitkan rukun dan syarat pernikahan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya menganalisis mahram dalam pernikahan dengan baik dan benar. Yang terakhir menganalisis wali nikah dengan baik dan benar. Nah itu kalian harus paham. Nanti setelah pembelajaran ini kalian minimal nanti paham apa sih makna pernikahan, tujuan pernikahan, dan juga kalian minimal tahu dalil pernikahan, hukum pernikahan dan selanjutnya. Nah baik, sebelum dilanjutkan kepada nanti dibagi kelompok, Bapak akan menayangkan sebuah video yaitu tentang prosesi pernikahan. Nah nanti disilakan kalian mengomentari video tersebut dikaitkan dengan materi yang akan kita kaji hari ini yaitu pernikahan. Baik, kalau untuk disimak baik-baik nanti ada 3 orang yang mengomentari video ini ya. Nah, silakan nanti disimak videonya. Oh, you were my hurricane. It's in your eyes, I felt so safe. And in that life, I'm sheltered from the storm. The rain would pour, the waves would break. And in my lowest, coldest place, you were always there to keep me warm. Even when the wind would blow, you were such a perfect storm. Even when you let me burn and cold, there is nothing I won't know. Oh, you were my hurricane. Yet somehow the more I mislay, the damage just kept getting worse and worse. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Aldiansyah Firman Samputra, Anda saya nikahkan, saya kawinkan dengan Cynthia Olivia Yudistiara binti Bapak Ahmad Nur Sugiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1.726.800 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cynthia Olivia Yudistiara binti Ahmad Nur Sugiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1.826.800 rupiah dibayar tunai. You see, you still the sky is gray, and now I'm on my hurricane. There's nothing left for me to run from. Even when the wind would blow, you were such a perfect storm. Even when you let me burn and cold.
even when you let me burn in cold, there's nothing I won't want. Oke, untuk videonya sudah beres ya. Nah baik, disilakan untuk komentari video yang barusan kalian amati. Ya, silakan ajukan tangan. Ayo, ya, mengacungkan tangan untuk mengomentari video yang sudah kalian amati, nanti dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu pernikahan dalam Islam. Ya. Nah, silakan untuk acungkan tangan. Ayo. Ya, baik, silakan. Berdiri. Dari video yang saya saksikan barusan, dipertemukannya dua orang insan untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri. Oke, tepuk tangan. Baik, silakan. Ada lagi? Ya, perempuan. Oke, silakan. Apa yang tersirat di dalam video tersebut dikaitkan dengan kajian kita hari ini tentang pernikahan? Jadi dari suatu pernikahan tersebut kita tuh dapat menjaga keturunan kita untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk meraih kehidupan kemudian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ada lagi? Sebelum nanti mau melanjutkan atau cukup? Oke, terima kasih yang sudah bisa berkomentar ya tentang video yang barusan Bapak tayangkan ya. Nah, baik, anak sekalian, selanjutnya nanti Bapak akan mengulas sebelum nanti dibagi kelompok ya. Nah, pembahasan hari ini dan termasuk barusan yang kalian komentari ya tentang video tersebut. Nah, baik, Bapak akan mengulas karena di sini kita mengkaji tentang pernikahan. Tentunya kita harus tahu apa sih nikah itu, ya. Nah, secara bahasa nikah itu bermakna berkumpul atau bersetubuh, ya. Tapi jangan negatif thinking, awas ya. Nah, kalian harus berpikiran positif. Nah, itu secara bahasa, secara syarat atau istilah bahwa nikah itu adalah akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau sejenisnya. Nah, itu menurut syarat atau istilah itu terdapat di dalam kitab Fathul Wahab, ya, juz 2 halaman 38. Nah, yang selanjutnya apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan itu apa? Di sini disebutkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal. Itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik, sebelum menikah sudah tersimpan pengertian pernikahan, sudah terbayang? Oke. Next ya, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tujuan dan juga dalil pernikahan. Nah, tujuannya yang pertama, nikah itu bukan semata-mata kita menghabiskan hawa nafsu saja, tetapi pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan ya kepada kita ya untuk menikah. Itu terdapat di dalam surat An-Nur ayat 32. Yang ketiga, tujuan dari pernikahan itu adalah pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan juga membuka pintu rezeki. Jadi dengan menikah rezeki kita akan bertambah ya otomatis, dan juga pintu rezeki itu akan dibuka oleh Allah. Nah, itu. Yang keempat, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Yang tadi dibacakan oleh saudara Iman
itu surat Ar-Rum ayat 21. Ya, yang terakhir, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan itu terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam, ada wanita, ada laki-laki. Jadi setiap makhluk yang diciptakan Allah itu semuanya berpasang-pasangan. Ya. Next, lanjut, ada hukum pernikahan. Nah, perlu kalian ketahui, hukum pernikahan ada 5. Pertama ada mubah, ada wajib, kedua ada sunnah, makruh, dan haram. Nah, apa sih yang mubah? Jadi ketika seseorang melakukan pernikahan, memang itu asal mulanya mungkin mubah, boleh dilakukan, boleh juga tidak, tapi Islam menganjurkan kita untuk menikah. Ya, artinya ketika kita sudah ada jodohnya, ketika kita sudah mampu, maka itu kita diwajibkan untuk menikah. Maka terdapat di dalam hukum yang kedua, apabila seorang sudah mampu membayar mahar, sudah mampu memberikan nafkah, itu lahir dan batin, maka di situ hukumnya wajib. Ya, daripada kita nanti terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum tersebut adalah wajib. Nah, yang ketiga sunnah. Apa seperti apa yang sunnah itu? Yang sunnah itu ketika seseorang itu sudah mampu dalam memberikan mahar, sudah mampu dalam memberikan nafkah, akan tetapi dia itu bisa mengendalikan nafsunya. Nah, itu mah hukumnya sunnah. Jadi dia itu sudah mampu secara lahir dan batin, untuk biaya sudah ada, untuk rumah oke, ya kan, tapi nafsunya masih bisa dikendalikan, sunnah hukumnya bagi orang tersebut. Yang ketiga, keempat, makruh. Nah, makruh itu ketika seseorang belum mampu melakukan pernikahan, tetapi dia itu tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntunan nafsu seksual. Nah, itu hukumnya makruh. Yang kelima, ada haram. Nah, bagaimana Pak yang hukumnya haram? Yang haram itu ketika seseorang pernikahannya ada niat yang jelek. Contoh, saya mau nikah dengan si A, tetapi sudah punya niat, ketika saya sudah nikah seminggu nanti akan saya ceraikan. Itu berarti hukumnya pernikahannya haram. Gitu ya. Ada hukum sesusu misalkan dengan adit. Nah, itu walaupun mungkin secara keturunan itu jauh, tapi sesusuan dengan adit, nanti kalau bisa itu haram dinikah oleh adit, tidak boleh. Gitu ya. Nah, itu. Next, selanjutnya ada wali. Apa sih wali itu? Wali itu adalah orang tua perempuan yang akan menikahkan. Wali ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu ya yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita, itu ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, kakak, gitu ya. Nah, bagaimana ayah tiri? Tidak sah menjadi wali. Gitu. Nah, yang kedua ada wali hakim. Wali hakim itu seseorang kepala negara yang beragama Islam. Jadi wali hakim itu intinya diwakilkan ke Kementerian Agama. Ketika di kecamatan berarti ke ya. Nah, baik, selanjutnya masuk kepada LKPD. Nah, untuk ini nanti tugas nanti Bapak akan kirim ke grup WhatsApp masing kelas ini ya, grup kelas. Nah, nanti disilakan untuk duduk per kelompok yang sudah Bapak buat kelompok sebelumnya, yaitu 5 kelompok ya. Nah, baik, silakan untuk duduk per kelompok. Duduk per kelompok yang sudah ditentukan ya. Baik, kelompok 1 mungkin di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Baik, silakan. Bangkunya
Ayo Bu. Baik teman sekalian, untuk selanjutnya nanti kita sudah selesai. Ya, baik, ini ada kelompok pertama yang akan yang mohon untuk disimak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa berdiri di depan kalian untuk mempresentasikan tentang pernikahan dan cinta. Hormat saya kepada para teman selaku guru PAI dan mungkin akan saya mulai dengan yang pertama akan dibahas yaitu pengertian pernikahan Sunda dan yang kedua proses pernikahan Sunda dan Sunda. Dipersilakan untuk saudari Watiko. Konsepsi pernikahan adat Sunda pada hari Sunda memiliki rangkaian prosesi yang saling mengajak. Rangkaian acara ini dilakukan untuk menggambarkan kebahagiaan dan keabadian untuk kedua mempelai. Diantaranya tersebut yaitu penjemputan tahun Indonesia, nama diapun akan dibuat, kemas, awelan, mengundur mengalihkan, nikah kendor, harus berbagai, muka kantor, buang untuk Yang mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Soal saya punya pengertian, ternyata banyak beberapa macam bahwa di adat Sunda itu ada bangsa berapa itu. Jadi mungkin presentasi yang kami sampaikan ya untuk tanya jawab silakan. Baik, silakan ya. Ada kelompok yang bertanya ketika nanti mungkin menanggapi ya. Baik, silakan. Ya. Kalau bisa diulangi materi ini untuk pernikahan. Apa yang dimaksud dengan melepas di mendekati menurut pernikahan di adat Sunda? Oke, apa katanya? Ketika di Sunda itu ada apa istilah untuk melepas merpati, nah begitu ya. Nah, silakan untuk dijawab oleh kelompok satu. Makanya agak sedikit keras ya. Menjawab, dua melepas merpati pada adat Sunda ini berarti orang tua melepas tanggung jawab atas dua pasangan setelah sudah mampu mandiri. Buat ada yang bertanya lagi? Baik, saya bertanya lagi atau menanggapi ya. Nah, baik, kalau tidak ada silakan ditutup saja. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Karena kami dengan mobil topik wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok menempati tempat semula ya. Nah, baik, selanjutnya disilakan untuk kelompok selanjutnya. Ya. Nah, bukan kelompok dua ya. Suaranya tolong untuk diperkeras karena tidak hujan ya. Yang bertanya dan juga yang menggunakan depan, tolong untuk suaranya agak sedikit pakai volume yang lumayan. Kencang Pak. Sok, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
yang dilalui di adat Jawa. Pasangan dan kembar mayang pasang kaulan dan sebagainya. Ada pihak selanjutnya satu perkara pernikahan, dua perkara kawin, tiga perkara pernikahan, empat sah belum. Itu adalah materi dari pernikahan Jawa yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang tidak dimengerti atau kalian tidak mengetahui, kalian boleh menanyakan dan akan dijawab oleh para pemateri kami atau narasumber kami. Silakan untuk para penanya untuk mengajukan tangannya. Izin bertanya, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan injak telur dalam adat Jawa tersebut? Terima kasih. Terima kasih saudara Adi yang telah memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh untuk minyak telur sendiri menurut sumber yang saya dapatkan dari Kementerian Perkawinan. Minyak telur merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah, lalu sang istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Nah, posisi berlutut ini mengartikan kesopanan istri kepada suami. Setelah itu, sang suami akan melakukan bangkit berdiri yang memiliki makna penghargaan terhadap istri. Terus sedikit jawaban dari kelompok kami. Jika kurang puas atau ada yang ingin menambahkan, silakan menambahkan. Izin menambahkan, mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan saudara Adi, hal tersebut menggambarkan bahwa suami istri harus saling bekerja sama. Itulah yang saya tambahkan. Apakah saudara puas? Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Ya, ada pertanyaan yang lain? Mungkin cukup ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan menutup prosesi presentasi kami. Dicukupkan sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk kembali ya. Nah baik, anak sekalian, alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah selesai. Nah sebelum nanti diakhiri, Bapak minta dari kalian ada perwakilan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah baik, silakan, siapa? Nah oke, silakan, Pak Musa untuk berdiri. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian nikah. Nikah itu adalah menyatukan satu orang laki-laki dan perempuan tentunya, yang bertujuan untuk membangun masih daya rumah tangga, terus yang pastinya membuka pintu rezeki serta melangsungkan keturunan. Nah, ada juga hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada mubah, makruh, terus haram, wajib, sunnah. Rukun nikah yang pertama ada 1 calon suami, yang kedua ada calon istri, terus ada wali juga, terus ada orang saksi juga, dan di dalam juga pasti terdapat yang namanya ijab kabul. Nah kemudian ada yang namanya wanita yang haram dinikahi, itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama wanita yang haram dinikahi karena keturunan, yang kedua karena hubungan sesuku, yang ketiga karena dinikahi karena perkawinan. Nah, kalau untuk wali nikah dibagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Kalau wali nasab itu yang memiliki hubungan darah, sedangkan wali hakim yang benar yang menikahkan kita. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk baik, terima kasih kepada Pak Musa yang sudah menyimpulkan. Nah baik, kalau sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai di materi tentang pernikahan dalam Islam. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya
Silakan kalian pelajari tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri, begitu istri terhadap suami. Jika nanti mempelajari, silakan cari tentang talak, ujung dan juga iddah. Gitu ya. Nah, baik, hari ini alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kifarat majelis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhan